Selamat siang Bu, perkenalkan nama lengkap saya Marina Indra Purnawati, kelas 2020F, NPM 20103169. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal UTS. Nomor 1 bagian A, apakah hal utama dalam sebuah pembelajaran? Ada 4 hal utama dalam sebuah pembelajaran adalah: yang pertama, pendahuluan; yang kedua, konsep dan hakikat strategi pembelajaran; yang ketiga, hakikat belajar mengajar; dan yang keempat, klasifikasi strategi belajar mengajar. Bagian B, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran. Strategi adalah suatu cara, tindakan, atau pendekatan yang sangat berguna untuk membuat suatu rencana yang baik. Strategi juga berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan serta eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah sebuah cara atau rencana dalam pelaksanaan gagasan atau perencanaan dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu. Soal yang kedua bagian A, hakikat belajar mengajar. Belajar dan mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terpadu dalam suatu kegiatan, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Bagian B, klasifikasi strategi belajar mengajar. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi strategi belajar mengajar. Mengklasifikasikan dimaksud dengan untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan guna memahami dan memilih secara yang lebih tepat serta menggunakannya secara efektif dalam menciptakan sistem lingkungan belajar mengajar. Soal yang ketiga, sebut dan jelaskan kembali macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditentukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga, strategi problem based learning. Strategi problem based learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik dan belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, strategi project based learning. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai hasil belajar. Di sini, pendidik diharapkan mampu mengedepankan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah di lapangan dan mereka harus bisa menjadi profesional dan memecahkannya. Yang kelima, strategi scientific learning. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang keempat, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan inquiry discovery approach.
Dalam sistem belajar mengajar menggunakan pendekatan ini, guru menyajikan bahan atau materi pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau hasil akhir, tetapi para siswa atau peserta didik diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang kedua, pendekatan expository approach. Dalam pendekatan expository ini, proses belajar mengajar dilakukan jalan guru menyajikan bahan atau dengan materi dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga para siswa tinggal menyimak dan mencermatinya secara tertib dan teratur. Yang ketiga, pendekatan mystery learning approach. Pendekatan belajar mengajar dengan menitik beratkan pada penguasaan materi atau bahan pelajaran secara tuntas atau belajar tuntas pada diri siswa. Yang kelima, sebut dan jelaskan 12 metode. Tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 11 metode saja. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Yang ketiga, namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak dapat bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas dalam sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pelajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berguna ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya mesum atau alam. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang atau memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode mind mapping.
Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir.